aku Shirley Haryani Putri, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan, NIM P07134119050, Polmenkes Kemkes Banjarmasin. Kali ini aku bakalan bikin video tentang malaria, yaitu penyebab, spesies malaria, siklus hidup, dan morfologi. Selamat menyaksikan. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina dengan gambaran penyakit berupa demam, anemia, pembesaran limpa, dan berbagai kumpulan gejala oleh karena pengaruhnya pada beberapa organ, misalnya otak, hati, dan ginjal. Sangatlah penting untuk mengetahui gejala penyakit malaria, terutama apabila bepergian ke daerah yang beresiko tinggi terhadap penyebaran malaria. Gejala-gejalanya antara lain demam tinggi, melebihi 38 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala, muntah, nyeri otot, dan diare. Jenis-jenis malaria yaitu yang pertama, malaria tropika disebabkan oleh Plasmodium falciparum, dan yang kedua, malaria tertiana disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang ketiga, malaria quartana disebabkan oleh Plasmodium malariae. Yang keempat, yaitu malaria ovale disebabkan oleh Plasmodium ovale. Morfologi Plasmodium falciparum yaitu jumlah morozoid pada skijon matang atau matur kira-kira 40.000, bentuk cacing stadium trofozoid muda Plasmodium falciparum sangat kecil dan halus dengan ukuran kurang lebih 1/6 diameter eritrosit. Pada bentuk cincin dapat dilihat 2 butir kromatid. Bentuk pinggir atau marginal dan bentuk okole sering ditemukan. Beberapa bentuk cincin dapat ditemukan dalam satu eritrosit atau yang disebut infeksi multipel. Sitoplasmanya dapat mengandung 1 atau 2 butir pigment. Berikut adalah bentuk-bentuk stadium pada Plasmodium falciparum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus hidup malaria. Yang pertama yaitu fase eksoeritrositik atau stadium dalam hati manusia, dan yang kedua fase eritrositik atau stadium dalam darah, dan yang ketiga fase sporogonik atau stadium dalam tubuh nyamuk. Eritrositik, saat nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian, sporozoid memasuki sistem peredaran darah dan menuju ke dalam hati. Di dalam hati, sporozoid menginfeksi sel-sel hati. Pada fase sporozoid masuk ke hati, lebih dari 100 sporozoid dapat masuk hanya dalam satu gigitan nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Fase ini berlangsung selama 30 menit. Dalam hepatosit atau sel hati, sporozoid mengalami multiplikasi aseksual yang disebut skizogoni. Pada multiplikasi aseksual terbentuk ribuan merozoid yang terjadi selama 2 minggu. Setelah proses pematangan, merozoid akan meninggalkan sel skizon dan sel hati dan menyebar ke sel darah merah. Yang kedua yaitu fase entrositik. Kemudian merozoid menginfeksi sel darah. Fase ini disebut fase merozoid menginfeksi eritrosit. Merozoid yang memasuki dan menginfeksi eritrosit akan mengalami proses skizogoni menjadi tropozoid imatur stadium cincin yang kemudian akan melalui 2 tahapan maturasi tropozoid dan pembentukan gametosit. Fase ini berlangsung selama 2 minggu dan lama merozoid menginfeksi eritrosit berlangsung selama 48 jam. Di dalam eritrosit, merozoid melakukan diferensiasi untuk membentuk tropozoid. Fase ini disebut fase skizon eritrosit yang berlangsung selama 72 jam. Merozoid akan dilepas melalui pecahnya sel darah merah, kemudian
menyebar lagi ke aliran darah. Pada fase pecahnya sel darah merah, beberapa merozoit akan menginfeksi sel darah kembali dan sel darah merah yang terinfeksi akan disirkulasi ke otak, jantung, dan hati. Merozoit yang masuk ke dalam otak akan menyebabkan malaria serebral. Beberapa merozoit yang menginfeksi sel darah merah kembali akan berdiferensiasi menjadi gametosit jantan dan betina. Apabila penderita digigit nyamuk Anopheles, maka gamet jantan dan betina akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan mulai menjalani siklus hidup selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu fase sporogonik. Dalam tubuh nyamuk, mikrogamet akan melepaskan flagelanya tiap bereproduksi dengan makrogamet secara seksual. Mikrogamet akan melakukan penetrasi terhadap makrogamet dalam lambung nyamuk, menghasilkan sejumlah zigot. Zigot kemudian akan menjadi motil dan memanjang disebut sebagai ookinet. Sejumlah ookinet akan menginvasi dinding usus nyamuk untuk membentuk ookis. Ookis tumbuh, ruptur, dan melepaskan sejumlah sporozoid lalu beredar memasuki kelenjar usus nyamuk dan siap menginfeksi host berikutnya. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.